Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Heni Latifah S, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD 112-8 Pulau Temyang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5. Materi yang akan saya gunakan yaitu pesan pokok surat Al-Ma'un dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Cahila. Apa kabarnya sayang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Naimah tidak hadir ya hari ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kinan. Ayo Kinan, pimpin doanya Kinan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan dan anugerahkanlah kepadaku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan sapaan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pagi ini sebelum kita masuki pelajaran untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama
Dari 7 ayat. Suratnya surat yang ke-107. Surat yang keberapa tadi? Surat yang ke-107 dan diturunkan di kota Mekah. Yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ma'un itu surat yang ke-7 di dalam Al-Qur'an. Di mana diturunkan tadi? Di kota Mekah, termasuk golongan surat apa? Termasuk golongan surat Makkiyah. Yang terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Ada barang yang berguna di rumah kita? Ada. Seperti apa barang yang berguna? Seperti pakaian, tadi dah pakaian. Iya, pakaian itu yang akan kita sumbangkan kepada anak yatim. Kemudian surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat tadi? 7. Surat Al-Ma'un itu diturunkan setelah surat At-Takasur. Adalah sama-sama kita melihat video inspiratif dari kisah Nabi Muhammad. Nah, anak ibu, kita perhatikan di video ini yaitu kisah tentang Nabi Muhammad dengan anak yatim. Kita perhatikan videonya yuk, kita lihat sama-sama. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis,
tapi kini kau tampak sangat gembira. Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana tadi tentang videonya? Apa yang diceritakan di situ, Ibu? Muhammad diberi apa? Diberi makanan dan baju. Banyak dari kisah inspiratif yang dapat kita lihat dari video tersebut. Dari pesan pokok surat Al-Maun, yang pertama
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Nah, apa saja pesan pokok yang ada terkandung di dalam surat Al-Maun? Orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Nah, inilah hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo perhatiannya
Al-Maun ayat keberapa kelompok 1? Ayo kita lihat sama-sama. Betul atau salah? Wow, betul. Hebat ya anak ibu. Sudah paham anak ibu? Sudah. Nah, bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Tenang. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang, ibu berikan tugas hafalan tentang surat Al-Maun. Hafalannya dari ayat 1 sampai ayat 7 beserta artinya. Bisa nih Bu? Bisa. Sebelum kita tutup salam, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo ketua kelas siapkan baca doa mau pulang. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu kembali ke rumah masing-masing dengan selamat